Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman sahihan wa salima warzuqna a'malan mutaqabbalan munadhirah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Kepada yang terhormat Bapak Suparman selaku takmir Masjid Baitul Aziz, yang semoga Allah senantiasa merahmati beliau, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, semoga Allah jadikan beliau takmir yang senantiasa amanah, semoga Allah jadikan keluarga beliau keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Putra-putrinya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi putra-putri yang salih salihah dan kelak mensalih salihahkan bagi yang lainnya. Dan semoga juga Allah lapangkan rizki beliau dengan rizki yang halal, thayyib, barakah, dan rizkinya bermanfaat untuk umat, serta semoga Allah mudahkan urusan beliau di dalam urusan setiap dakwahnya. Dan kepada beliau Bapak Wakil Umat Islam, Masya Allah. Tadi mindset saya itu sudah Bapak Dukuh, Bu. Ternyata disetting sama beliau Bapak Wakil Umat Islam. Kepada Bapak beliau Wakil Umat Islam yang semoga juga Allah senantiasa merahmati beliau. Masya Allah, beliau masih muda tapi sudah menjadi Wakil Umat Islam. Masya Allah. Kita doakan beliau yang masih muda, mempunyai jiwa semangat yang luar biasa. Kita doakan agar beliau senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, umurnya dipanjangkan di dalam keberkahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun kromo dereng Pak Wakil Umat Islam? Sampun? Masya Allah. Sampun gadah putra? Alhamdulillah. Kita doakan semoga rumah tangga beliau menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Putra-putri beliau dijadikan putra-putri yang salih salihah dan kelak mensalih salihahkan bagi yang lainnya. Semoga Allah tambahkan dan lapangkan rezeki beliau, rezeki yang thayyib, barakah dan halal, yang rezeki tersebut akan menjadikan energi positif bagi beliau dan keluarganya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga beliau menjadi wakil umat Islam senantiasa amanah di dalam memegang amanahnya. Dan kepada seluruh jamaah yang dari tadi saya lirik kanan kiri, mana pemudanya? Pemudanya mana? Pemuda-pemudinya saya tidak tampak sama sekali. Bapak-bapaknya pun bisa dihitung dengan jari. Masya Allah. Saya merasa paling ganteng di sini, dikelilingi oleh banyak ibu-ibu. Tapi sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu. Saya yang masih muda, saya mungkin kurang sopan duduk di atas. Tapi kalau saya tidak duduk di atas, kasihan yang menyiapkan kursi ini. Harusnya didudukin dapat pahala mereka, tapi kalau tidak didudukin kasihan. Maka dari itu sak derenge niki campur aduk nggih. Sak derenge kula nyuwun sewu, kula lenggah wonten nginggil. Dan kepada seluruh jamaah yang lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak, semoga Allah yang tidak bisa saya sebut satu persatu asmanipun, mau disebutkan apa tidak?
kalau disebut satu persatu sampai selesai belum selesai. Orang ngaji tapi malah absen. Kita berdoa sama-sama semoga Allah pada hari ini tambahkan kepada kita umur dalam keberkahan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Usianya senantiasa digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga panjenengan semuanya, keluarganya dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang sudah punya putra-putri, putra-putrinya dijadikan oleh Allah menjadi putra-putri yang salih salihah, dan kelak menjadi orang yang senantiasa mensalih-salihahkan bagi yang lainnya. Dan bagi yang masih jomblo, nampaknya nggak ada yang jomblo, orang ibu-ibu semua. Dan yang masih jomblo, ada yang masih jomblo di sini? Ada. Kita doakan semoga selepas acara ini didekatkan oleh Allah jodohnya. Saya tidak nampak dari panitia sayur barokah ada yang jomblo ini. Ada. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, kesempatan yang mulia ini, yang saya pikir berangkat dari Semarang. Dusun ini itu dusun yang panas, ternyata dingin. Ya, ternyata dingin. Saya pikir saya berangkat dari Gunung Lor sampai Gunung Kidul, perjalanannya yang masya Allah lika-liku, mendaki gunung lewati lembah, jalannya berliku-liku. Ternyata di sini dingin. Sebab dingin itu apa? Sebab dingin sebab hadirnya panjenengan semuanya. Itulah yang membuat hati saya menjadi dingin, hati saya pemandangannya menjadi sejuk karena kehadiran panjenengan semuanya. Apalagi masjidnya dicat warna hijau. Banyak orang yang menyampaikan kalau kita sedang capek-capeknya, lihatlah warna yang hijau. Maka masjidnya pun dicat warna hijau. Ya kan? Siapa yang sedekah itu warna cat hijau, semoga sedekahnya pun warna merah, jangan yang hijau. Kalau hijau 20.000, merah 100. Jamaah ini mudah terpancing. Sebut warna hijau, sedekahnya pun yang hijau, merah. Agar kekurangannya ada di dalam masjid ini bisa segera terpenuhi. Dan kita pagi hari ini mendapat rezeki dari Allah yang sangat luar biasa sekali. Bahkan rezeki tersebut lebih besar dari rezeki yang berupa materi. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di depan saya ada minuman. Sebelum saya minum, ini menjadi rezeki saya apa bukan? Rezeki saya apa belum? Belum. Karena belum saya teguk, belum saya minum. Tapi hadirnya panjenengan semua di dalam masjid ini sudah memberikan manfaat dan dapat manfaat. Rezeki yang kita semua rasakan lebih besar daripada rezeki berupa materi ini. Kenapa? Hadirnya kita dapat manfaat dan juga memberi manfaat. Siapa yang mendapat manfaat? Siapapun yang ikut bersumbangsi demi tegaknya Masjid Baitul Aziz ini, selama masjid ini senantiasa digunakan, maka akan mengalir pahala ke mereka. Maka dari itu, pagi hari ini kita akan membahas kajian dengan tema meraih bahagia dengan sedekah. Dari kalimat ini saya teringat satu istilah dari seorang Syekh Abdul Razak Al-Badr. Beliau mengatakan bahwa kita itu butuh umur yang kedua. Apa Ibu? Umur yang kedua. Maksudnya umur yang kedua itu apa? Apa Bu? Bapak, yang dimaksud umur yang kedua itu apa? Ya, kalau sudah mati mana umur keduanya? Yang dimaksud umur yang kedua, kita mempunyai suatu amalan yang mendatangkan pahala yang usianya jauh lebih panjang daripada usia kita.
Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar setiap umatnya memiliki umur yang kedua, memiliki pahala jariyah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu." Apabila seseorang telah mati, maka terputuslah seluruh amalnya illa min thalathin. Yang pertama kata beliau, sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Bapak Ibu yang ikut andil demi tegaknya Masjid Baitul Aziz ini, entah itu semennya, entah itu keramiknya, entah itu atapnya, akan mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan beliau adalah kita harus mempunyai umur yang kedua, yakni dengan cara sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Duduknya kita di majelis ini dalam rangka menuntut ilmu agar kita semuanya dapat ilmu yang bermanfaat, dan ilmu-ilmu yang kita pelajari kita sampaikan ke saudara-saudara kita agar mereka pun bisa merasakan nikmatnya ketika kita duduk di majelis ilmu. Atau yang ketiga, awaladin solihin yad'ulah, kita dianjurkan sebagai orang tua menyekolahkan putra-putri kita untuk belajar agama Islam. Kenapa? Karena putra-putri kita kelak di suatu malam akan menggelarkan sajadahnya, membentangkan sajadahnya, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, Allahumma ighfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil bahkan sampai dewasa. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara tentang sedekah, maka akan kita bahas 3 pelajaran yang ada di dalamnya. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu makna sedekah. Yang kedua, tujuan daripada sedekah. Kenapa kita perlu tahu tujuan daripada sedekah? Agar ketika kita bersedekah, mindset kita lurus, cara berpikir kita lurus. Kenapa perlu diketahui? Karena ada sebagian di antara kita yang ketika bersedekah itu melihat ke bawah. Bu, Pak, napa jenengan kok bersedekah? Nek aku ora sedekah mesake, engko mangan opo? Nek aku ora sedekah mesake, engko ndekne ora sekolah. Hal ini yang perlu kita luruskan. Ketika kita mengatakan hal yang demikian, kita ini siapa? Seolah-olah rezeki mereka ada di tangan kita. Maka hal inilah yang perlu diluruskan. Ketika kita sedang bersedekah, sejatinya kita sedang menolong diri kita sendiri. Di dalam Islam, sedekah itu aslinya menolong diri kita sendiri. Islam menganjurkan ketika kita bersedekah, jangan melihat ke bawah. Aku bersedekah karena kasihan. Bukan, aku bersedekah karena aku butuh suatu naungan. Butuh suatu naungan. Saya ingin tanya kepada Bapak dan Ibu, kalau misalnya kajian pada Ahad pagi hari ini digelar di suatu tanah yang lapang dengan panasnya terik matahari yang begitu dahsyat, kira-kira Bapak Ibu cari tempat untuk berteduh atau tidak? Cari tempat berteduh kan? Meskipun itu hanya dengan selembar daun pisang, mesti kita mau cari tempat berteduh. Padahal matahari berada jauh di atas kita. Kenapa? Sedekah itu sebetulnya membantu diri kita sendiri, karena ketika di padang mahsyar banyak orang yang terbanjiri oleh keringat mereka sendiri. Ada yang keringatnya sampai ke mata kaki,
ada yang keringatnya sampai ke lutut, ada yang keringatnya membanjiri sampai ke pusarnya, ada yang keringatnya membanjiri sampai lehernya, bahkan ada keringat mereka yang menenggelamkan mereka. Tapi ada juga yang sama sekali tidak berkeringat. Siapa mereka? Oh, saya lupa, ini belum saya keluarkan. Saya juga membawa hadiah Bapak Ibu. Nanti yang bisa menjawab pertanyaan dari saya, hadiah ini akan saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Ini parfum, Bu. Bukan promosi ya, ini hadiah. Bukan promosi. Hadiah. Ya, maka dari itu setiap kalimat yang saya sampaikan bisa jadi nanti muncul untuk sebuah pertanyaan. Yang bisa menjawab dapat parfum. Dari mana? Arab. Arab mana? Arab pating genah. Masya Allah. Karena kita butuh naungan. Kalau kita membayangkan ketika kita berada kajian di tengah lapang pun kita mencari sebuah naungan untuk berteduh, maka ketika di padang mahsyar yang tidak ada satupun yang membantu kita, menolong kita, maka kita butuh naungan dengan sedekah kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mri'in tahta dhillis sadaqah." Setiap kita kelak di hari kiamat akan bernaung dengan sedekahnya. Barang siapa yang mensedekahkan sebagian dari hartanya untuk membeli plafon, plafonnya keren Masya Allah ya, mengeluarkan sebagian dari hartanya, maka sejatinya dia tidak sedang menolong masjid, tapi dia sedang menolong dirinya sendiri, karena kelak di hari akhirat dia akan bernaung sebagaimana plafon yang sudah dibangunnya. Pak Ustadz, kalau sedekahnya 100.000, atapnya seperti apa? Seperti plafon. Kalau sedekahnya 50.000 Pak Ustadz, triplek. Kalau sedekahnya lebih kecil dari itu bagaimana Pak Ustadz? Kardus. Tinggal jenengan mau pilih yang mana. Di akhirat sudah ada pilihannya. Kata kuncinya yang tadi, semakin banyak kita keluarkan untuk jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka atap yang akan kita naungi kelak menjadi atap yang paling kuat. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau saya tawarkan sebuah pilihan kepada panjenengan semuanya, infak banyak tapi ikhlas daripada sedikit tapi gedumel, atau lebih baik sedikit ikhlas tapi banyak gedumel? Sedikit tapi ikhlas, berarti naungannya nanti di sana kardus. Milih kardus. Banyak tapi ikhlas atau sedikit tapi gerundel? Masya Allah. Mana kardus tadi? Coba saya lihatnya. Isinya berapa ya Pak? Banyak atau sedikit nih? Pilihannya aja pinginnya apa itu, plafon yang bagus. Jangan-jangan isinya warna biru. Biru yang apa itu? Kamuflase. 2.000. Seberapapun yang ibu keluarkan akan menjadi atap atau naungan kelak kita di hari akhirat. Jangan sampai menyesal. Jangan sampai kita menyesal. Kemarin saya berangkat dijemput dari Semarang itu dengan driver yang ternyata dia itu saudaranya Michael Schumacher, Bu. Perempuan tapi nyupirnya super ngebut, Masya Allah. Ternyata beliau keturunan Arab. Setelah ditelusuri katanya Arab pating genah. Masya Allah, perjuangan beliau sangat luar biasa. Maka kita perlu apresiasi beliau. Tapi tidak saya sebut nama, tapi orangnya kelihatan dari sini. Kita doakan semoga beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mencurahkan, untuk senantiasa berkorban dan memberikan manfaat kepada umat. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai sedekah, kalau kita pikir sedekah itu sebenarnya mengurangi harta kita atau menambah harta kita?
menambah harta kita. Dari mana ibu tahu? Pak Suparman, ibu-ibu sudah tahu. Kenapa ada ngaji di sini? Masya Allah. Dari mana ibu-ibu tahu? Dari usaha. Masya Allah. Kita tahunya dari Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mathalul ladhina yunfikuna amwalahum, perumpamaan seseorang yang menyedekahkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, kamathali habbah, seperti sebuah buah melon? Tidak, seperti sebuah butir. Ambatat sab'a sanabil, yang dia menumbuhkan 7 tangkai. Satu butir menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulah, dan pada setiap tangkainya mi'atu habbah. Kata siapa, Bu? Kata siapa? Kata Allah. Saya hanya menyampaikan saja. Kata Allah, perumpamaan seseorang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah seperti sebuah biji. Setiap satu bijinya menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya mi'atu habbah, ada 100 biji. Jadi kalau kita bersedekah, kita merasa berkurang harta kita, itu orang yang tidak faham. Karena sejatinya ketika kita mengeluarkan harta kita, kita sedang menambah rezeki kita. Allah yang menyampaikan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan kepada kita, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, barang perumpamaan seseorang yang mengeluarkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, kamathali habbah, seperti satu buah butir. Ambatat sab'a sanabil, yang dia menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulah, dan setiap tangkainya mi'atu habbah, yaitu 100 biji. 100 biji. Infak menjadi miskin atau malah semakin kaya? Semakin, Masya Allah. Warga dusun Kendal keren-keren, Masya Allah. Sudah sepuh, ngajinya tekun, khusuk, saking khusuknya sampai nggak ada yang ngantuk, karena mereka semua faham terhadap majelis ilmu. Rugi jika kita datang di majelis ilmu kemudian ngantuk. Ya, kita harus tahu tujuan daripada sedekah itu, Bapak Ibu, agar tidak terjadi kesalahan di dalam kita bersedekah. Tujuan bersedekah apa, Bapak Ibu? Jenengan bersedekah apa tidak? Tujuan bersedekah niku napa sih? Napa, Bu? Ya? Cari amal. Ya, enggak cari mas-mas. Tujuan kita bersedekah itu minimal 3. Yang pertama, sebagai wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tujuan daripada kita bersedekah itu adalah untuk meningkatkan kepekaan sosial kita. Betul apa tidak? Coba kalau kita tidak sedekah, tidak akan muncul kepekaan yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, agar terwujudnya masyarakat yang gemar tolong menolong, bantu bahu bahu. Sekarang jenengan sedaya presani niki tangan kula. Enten pinten drijinipun? Sing paling ageng niku napa? Niki jempol saged gagahan kiambak napa mboten niki? Itu artinya semua ini butuh berjamaah.
telunjuk bersedekah kepada jempol sehingga jempol ini bisa terbantu. Rumoso gede terus gagahan jiko dewe ndak bisa. Tidak bisa. Mereka harus butuh masyarakat yang gemar tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu agar tercipta masyarakat yang rukun. Manfaat daripada apa? Sedekah. Kalau kita tahu tujuan kita sedekah, maka ketika saat kita mengeluarkan sebagian dari harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak memandang rendah kepada siapa yang kita sedekahi. Engko nek aku ora sedekah wong ora iso mangan, kita itu siapa? Yang menjamin rezeki itu kita atau Allah? Kalau kita tidak sedekah, orang itu bisa makan apa tidak? Bisa. Ya, maka ini sekali lagi saya tekankan. Ketika kita mengeluarkan sebagian dari harta kita, sedang menolong diri kita. Jangan sampai kelak kita menyesal Bapak Ibu. Karena apa? Ada seseorang yang sudah meninggal, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan di dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kenapa engkau tidak tangguhkan kematianku walau sebentar saja? Kemudian apa kata Allah? Memangnya kowe nek tak tangguhke kematianmu meh ngopo? Mereka menjawab fa as-saddaqah. Aku ingin bersedekah ya Allah. Mereka tidak ingin haji, mereka tidak ingin menikah lagi, tapi mereka ingin bersedekah. Karena begitu besar keutamaan daripada sedekah tersebut, sehingga kelak ketika di padang mahsyar semuanya akan bernaung kepada apa yang telah dikeluarkannya. Maka ketika kita memiliki, saya kasih rumusnya Ibu, kalau misalnya di ATM kita ada uang 100 juta, kita infakkan 1 juta, yang tersisa di dalam ATM itu berapa? Berapa? 99 juta. Kalau Allah takdirkan saat itu mati, yang dibawa yang 99 juta atau yang 1 juta? Maka segera keluarkanlah untuk jalan Allah agar kita mendapatkan naungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mati, apapun kita tinggalkan, rumah besar kita tinggalkan, mobil besar kita tinggalkan, perusahaan besar kita tinggalkan, istri besar pun kita tinggal. Ada yang tanya, Pak Ustadz, kalau istri besar yang ditinggalkan bagaimana yang kecil? Yang besar aja ditinggal, apalagi yang kecil, Bu? Semuanya tidak ada yang kekal kecuali apa yang sudah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyimpan banyak uang di laci. Laci itu dikunci. Kemudian laci itu ditaruh di lemari. Lemari pun dikunci. Kunci itu di dalam kamar. Lemari itu berada di dalam kamar. Kamarnya juga dikunci. Kamarnya berada di dalam rumahnya dikunci. Rumah itu berada di kawasan komplek. Kompleknya juga kebakaran, habis. Tidak ada yang tersisa, tidak ada maknanya. Maka bersedekahlah di jalan Allah, niscaya kita akan menggapai hidup yang bahagia. Kebahagiaan itu kita rasakan ketika nanti di padang mahsyar. Seseorang, banyak orang yang berkeringat, kita santai-santai saja. Santai-santai saja karena kita punya naungan dari hasil karya kita sendiri. Ketika hidup di dunia kita gemar bersedekah. Kotak yang tadi baru keluar sekali kan? Ya. Harusnya kalau ada motivasi seperti ini kotaknya dikeluarkan lagi. Bisa jadi, waduh, aku menyesal tadi baru ngeluarin yang sedikit, aku ingin keluarin yang besar. Bisa jadi dikeluarkan lagi itu. Itu manfaat yang, itu keutamaan sedekah. Maka ketika kita mengeluarkan sedekah untuk saudara kita, jangan pernah memandang rendah saudara kita, melainkan apa Ibu? Ketika kita bersedekah melainkan sedang
menolong diri sendiri. Tolonglah diri kita sendiri dengan amal-amal saleh sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shadaqatin jariyatin. Amal abadi itu apa sih? Amal yang senantiasa mengalir pahalanya ketika kita sudah mati, dan amal tersebut usianya jauh lebih panjang daripada usia kita. Contoh amal abadi, kita berinfak untuk masjid misalnya, ketika masjid itu digunakan terus untuk berjamaah, maka pahalanya senantiasa mengalir untuk kita semuanya. Kita membantu membuat sumur bor yang mengalirkan air, kemudian air itu digunakan untuk masyarakat, yang masyarakat ketika mengkonsumsinya menumbuhkan energi positif untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama sumur itu tidak kering, maka pahala akan terus mengalir ke mereka. Itulah yang disebut umur yang kedua. Kedua Bu, bukan keempat ya. Kedua. Kira-kira butuh umur yang kedua apa tidak? Butuh apa tidak? Keluarkan sekali lagi infaknya. Tapi Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya masih penasaran di mana para pemuda itu, Bu? Ya? Upacara. Oh, insyaallah. Insyaallah. Saya dari tadi lingalung, mana para pemuda ini? Isinya ibu-ibu semuanya, insyaallah. Keutamaan yang berikutnya. Keutamaan yang berikutnya. As-saddaqatu taruddul bala. Sedekah itu menghindarkan dari bala. Maka para orang tua dahulu itu sering mengajarkan kepada anak-anaknya, le do sedekah ben kowe terhindar saka bala, musibah, bencana. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza raaitum," apabila kalian melihat suatu musibah, suatu bencana, suatu bala, fatasaddaqa, maka bersedekahlah. Karena rumus sedekah itu akan mendahului daripada musibah. Saya ambil contoh, misalnya di sebelah saya ada beliau namanya Pak Kusno. Di Lauhil Mahfud ditulis Pak Kusno hari ini kesandung, jatuh dan ketemu sama mantannya. Masya Allah. Tapi berkat beliau bersedekah di pagi harinya, maka yang tertulis di Lauhil Mahfuz tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umur, dan memanjangkan umur. Yang dimaksud dipanjangkan umurnya itu apa Bapak Ibu? Apakah yang ditakdirkan dia umur 50 menjadi 60? Tidak, melainkan umur yang tersisa semuanya berada dalam keberkahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saddaqatu taruddul bala." Sedekah itu menghindarkan kita semuanya dari bala, bencana dan mara bahaya. Sebagaimana tadi yang saya contoh, beliau Bapak Kusno. Manfaat yang berikutnya. Tadi manfaatnya baru berapa Bu? Baru 2. 1, seseorang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar kelak ketika semua orang berkeringat, dia tidak akan berkeringat karena naungan dari sedekahnya. Kemudian yang kedua, kita akan dihindarkan dari bala, dari bencana, dari musibah. Yang berikutnya, manfaat dan keutamaan daripada sedekah, dau mardakum bis sadaqah. Obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah.
Ini ada cerita Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu-ibu, beliau orang Arab. Kalau ini orang Arab asli ya, yang tadi sebutkan orang Arab Patinggenah. Yang ini orang Arab asli. Beliau punya penyakit yang beliau berperiksa di negeri Amerika yang sangat terkenal. Kata dokternya, ibu jenengan ngapain kesini? Pulang saja, makan enak, jalan-jalan, habiskan uangnya. Itu maksud dokter itu apa? Karena sudah divonis bahwa penyakitnya adalah stadium yang paling akhir sehingga tidak dapat disembuhkan. Itu menurut dokter. Kemudian ibu itu pulang ke negaranya. Kemudian beliau mengingat bahwa ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Ketika beliau pulang ke negerinya, beliau memperbanyak sedekah kepada masyarakat yang ada di sana. Suatu ketika beliau cek lagi ke negeri yang sama dengan dokter yang sama, dokternya itu pun terkejut Bapak Ibu. Ibu berobat di mana? Saya enggak berobat di mana-mana. Ibu makan herbal apa? Saya tidak makan herbal apa-apa. Kok bisa penyakit yang diderita sangat kronis bisa hilang tanpa ada sebabnya, bisa hilang tanpa terdeteksi? Saya tidak berobat di mana-mana, saya tidak makan herbal apapun. Saya hanya teringat dengan hadis Nabi, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah penyakit-penyakit kalian dengan bersedekah. Kalau ada Bapak Ibu di antara kita yang sakit, perbanyak bersedekah. Ada orang Indonesia yang divonis oleh dokter kena penyakit cancer. Apa itu cancer? Iya, karena lidah kita sulit mengucapkan cancer menjadi kanker. Itu pun masih tidak terima, kanker diplesetin lagi. Apa itu kanker? Kantong kering katanya. Beliau teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah penyakit-penyakit kalian dengan bersedekah. Maka kanker atau kanker yang biasa kita kenal dengan sebutan kanker itu semakin mengecil dan akhirnya hilang. Maka kalau di antara kita ada yang merasakan sakit, bisa jadi karena kurang sedekah. Perbanyaklah bersedekah. Kalau kita melihat keutamaan daripada bersedekah, itu harusnya menjadi motivasi kita agar tidak menyimpan harta dan tidak bermanfaat untuk orang lainnya. Itu manfaat yang keberapa? Kita sampai jam berapa Pak Suherman? Suparman ya? Mohon maaf Pak. Saya itu kalau berhadapan dengan ibu-ibu pikiran saya ngeblank saya Pak. Kalau bareng mbak-mbak enggak. Itu manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat. As-sadaqatu tamna'u mitatassu, bahwa bersedekah akan menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang paling genting ketika kita hidup adalah saat menghadapi sakaratul maut. Maka orang-orang yang mengalami sakaratul maut ditalkin oleh, kalau istrinya sakaratul maut ditalkinlah oleh suaminya. Tapi jangan karena panas sedikit langsung ditalkin la ilaha illallah baru panas sedikit Pak. Jangan buru-buru. Ini bapaknya berarti mengharap jangan sedikit-sedikit ditalkin istrinya, panas sedikit ditalkin la ilaha illallah. Bapaknya senyum-senyum, ketahuan ini Bu. Ada udang di balik bakwan kayaknya.
Tidak Pak, bercanda Pak. Tapi kalau serius juga nggak apa-apa. Ada satu kisah seorang pemuda yang Masya Allah dahsyatnya. Dia bukan seorang ulama, dia bukan seorang da'i, dia bukan seorang penceramah, dia bukan seorang kiai, tapi Allah takdirkan matinya dengan mati yang sangat indah. Beliau meninggal dalam keadaan sujud yang terakhir di dekat makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ditelusuri, banyak orang yang heran ketika itu. Siapa pemuda ini? Apakah dia seorang ulama? Tidak. Apakah dia seorang da'i? Tidak. Apakah dia seorang penceramah? Tidak. Bagaimana bisa dia mati dalam keadaan seindah ini? Dibawanya pulang ke kampung halamannya, kemudian dimakamkan. Setelah beberapa hari datang seorang janda. Datang seorang janda. Janda tersebut membawa anak-anaknya dan menceritakan kepada keluarganya, saya mendengar berita yang demikian, apakah betul adanya? Betul wahai ibu. Sesungguhnya pemuda itu adalah orang yang gemar bersedekah, menyantuni anak yatim. Jadi kalau misalnya ada bapak-bapak yang ternyata meninggal, kemudian ada seorang janda yang datang, itu tandanya husnul khatimah. Tapi kalau membawa cerita yang sama. Tapi janda yang belakangan ini ceritanya beda. Nangis dia, kenapa ninggalin aku mas? Itu husnul apa su'ul? Waduh, jangan diaminkan. Masya Allah. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendengar cerita yang indah, siapapun pasti mengiri mendengarnya dan berharap kita mendapatkan hal yang demikian sama dengan orang tersebut, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana tanda-tanda orang husnul khatimah itu Pak Ustaz? Tanda-tanda orang husnul khatimah itu akhir kalamnya adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak akan hilang kesempatan tersebut bagi siapapun yang gemar bersedekah. Maka kalau ada diri kita yang masih berat di dalam mengeluarkan sebagian rezekinya, semoga dengan perantaraan wasilah kita duduk di majelis ini, kita bisa berlomba-lomba untuk bersedekah. Kalau masih belum terbuka dengan amalan-amalan atau hadis yang tadi baru disampaikan, perlu kita bermawas diri kita. Sudah berapa Bapak Ibu? 4. Mau nambah lagi? Mau nambah lagi atau sudah? Ya. Setelah yang iklan berikut ini, saya izin minum dulu ya. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu artinya apa sedekah Bapak Ibu? Sedekah secara umum menurut Basnas itu adalah mengeluarkan harta atau non harta di jalan Allah demi kemaslahatan umat. Kalau kita melihat kardus yang tadi diputar kemudian kita senyum, itu sedekah atau infak? Bapak Ibu insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kotak yang tadi diputarkan kemudian kita senyum saja, itu sedekah atau infak? Sedekah atau infak? Kita senyumin kotaknya, itu infak? Ada kotak datang, itu sedekah atau infak? Sedekah itu maknanya umum, tapi harus diperinci. Kalau kita untuk membangun masjid, demi tegaknya membangun masjid itu kita berdiri di depan pintu kemudian senyum, berdiri nggak masjid ini? Tidak. Berarti kita harus mengeluarkan sebagian dari harta kita. Sedekah yang kita maksud di sini di dalam pembahasan ini adalah sedekah dengan harta
kita. Meskipun senyum itu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhihi akhika laka sedekah. Senyummu, kata Nabi, di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Itu kalau di hadapan wajah saudaranya. Kalau jam 2 malam senyum-senyum sendiri, sedekah atau apa, Bu? Ditanya ngapain, Pak? Sedekah. Ngapain? Senyum. Masya Allah. Jangan salah kalau memahami hadis. Hadis itu ditujukan ada alasannya. Senyum-senyum jam 12 malam. Sedang apa? Sedekah. Itu salah alamat. Nanti dicari sama Ayu Tong Tong, alamat palsu. Manfaat yang keberapa, Bu, sekarang? Tadi yang keberapa? 4. Sekarang yang ke-5. Siapapun yang bersedekah akan didoakan oleh para malaikat. Tapi sebelum saya sampaikan hadis ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada jemaah yang hadir di sini. Sudah pada sedekah atau belum? Sudah mengeluarkan sebagian dari harta kita atau belum di pagi hari ini? Saya khawatir kalau saya sampaikan hadis ini nanti kecewa. Saya khawatir, makanya saya terlebih dahulu bertanya, sudahkah bersedekah hari ini? Sudahkah mengeluarkan infak hari ini? Kalau tidak mau kecewa dengan doa yang akan saya sampaikan, sedekah dulu. Atau siap untuk mendengarkan doa ini? An Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yusbihul ibadi fihi illa malakani yanzilani. Tidak ada suatu hari pun seorang hamba melewati paginya kecuali datang kepada mereka 2 malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, dan berkata di antara mereka salah satunya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ini doa yang sudah bersedekah. Apa kata malaikat? Malaikat pun memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah pengganti baginya siapa saja yang mensedekahkan sebagian dari hartanya di jalan-Mu. Maka dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala pengganti. Ya Allah, berikanlah pengganti kepada siapapun yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan-Mu, ya Allah. Kalau yang bersedekah dapat doa dari malaikat, apakah yang tidak bersedekah tidak dapat doa? Dapat. Yang tidak bersedekah pun tetap dapat doa, tapi doanya beda. Kalau yang bersedekah didoakan oleh para malaikat, kira-kira kalau doa dari para malaikat itu diijabah oleh Allah apa tidak, Bu? Malaikat pun sampai memintakan kepada Allah, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapapun yang mengeluarkan sebagian dari hartanya di jalan-Mu, ya Allah. Didoakan oleh para malaikat, Bu. Kita berdoa siang malam belum tentu, tapi sudah didoakan oleh para malaikat. Apakah yang tidak bersedekah tidak dapat doa? Dapat doa, tapi doanya beda. Siap dengar doanya, Bu? Tidak takut dengan doanya? Oke. Saya sampaikan karena ini hadis Nabi, tidak mungkin saya tutupi. Apa? Fayaqulul akhar, dan malaikat yang satunya berdoa, Allahumma a'ti musfikan talafa. Allahumma a'ti mumsikan talafa.
Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi siapapun yang tidak bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Doa dari malah nggak takut ah? Nggak takut Bapak Ibu dengar doa malaikat seperti itu? Kalau nggak takut apa nggak bahaya tah? Itu doa dari malaikat. Allahumma a'ti, ya Allah, berikanlah kepada mereka mumsikan talafa, kebinasaan pada mereka yang tidak mau berinfak di jalan-Mu, yang menahan hartanya, yang pelit bin medit bin bakhil. Harta itu yang dibawa mati, yang disedekahkan atau yang disimpan? Lah itu tahu semuanya. Yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sampai mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari malaikat Allah, didoakan agar dapat pengganti dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan merugi. Kalau hitung-hitungan rumus matematika kita mengeluarkan berarti berkurang. Tapi rumus kita dengan rumus Allah beda. Kalau pakai rumus Allah, setiap apa yang dikeluarkan akan mendapatkan ganti. Sebagaimana yang tadi disebutkan di dalam Al-Quran, surah 2 ayat 261. Siapa yang bisa mengulangi, saya beri hadiah. Sekaligus saya infak, Bu. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Sair Barokah bisa mengulangi? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang yang mengeluarkan sedekah di jalan Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, kamathali habbah. Diganti apa tidak oleh Allah? Diganti. Bahkan kalau Allah yang mengganti itu tidak ecek-ecek, Bu, tidak abal-abal, tidak yang sedikit, melainkan ganti dari Allah itu 1:700. 1:700. Masalahnya kita masih menghitung dengan kalkulator manusia, sehingga ngerogoh sak gini rasanya agak berat karena memang nggak ada isinya mungkin. Jadi berat. Sedekah itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diuji hati kita galau, begitu mendengarkan tausiah dari seseorang, bisa jadi halonya hilang. Tapi begitu diuji oleh Allah dengan kantongnya, sudah mulai dia berpikir. Karena rumus yang dipakai rumus matematika manusia. Belajarlah menggunakan rumus Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan fasilitas yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan salah, duduknya kita di sini pun termasuk bagian dari orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kita sedang bersedekah apa tidak? Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, kita sedang bersedekah apa tidak? Iya, meskipun tidak mengeluarkan harta saat ini, tapi insya Allah hadirnya kita pun bernilai sedekah. Kenapa nilai bersedekah? Karena pahala yang akan kita dapat mengalir pula kepada orang yang mendirikan tegaknya masjid Baitul Aziz ini. Akan lebih bagus lagi jika kita hadir sekaligus mengeluarkan sebagian dari harta kita. Itu lebih baik lagi. Bapak Ibu, kalau misalnya dikasih pilihan satu terbaik, satu baik, pilih yang mana? Pilih terbaik atau baik? Pilih terbaik. Masya Allah. Nah ini nanti kayaknya dapat hadiah nih. Siapa namanya? Kevin. Kelas berapa, Vin? Masya Allah. Sudah sunat belum? Belum. Segera minta sunat. Sedekah manfaatnya sangat banyak. Itu baru disebutkan 5 keutamaannya. Bahkan ada tambahan lagi bahwa sedekah itu akan menutup 70 pintu keburukan.
Berapa Bu? 70 pintu keburukan. Kita bersedekah, segala sesuatu yang buruk yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan berikan kepada kita jalan yang terang, jalan yang mudah untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tambahkan satu lagi, bahwa sedekah akan melembutkan hati seseorang yang keras. Sedekah akan melembutkan hati seseorang yang keras. Bagaimana caranya? Datangilah panti-panti asuhan, datangilah anak-anak yatim, berikanlah sedekah kepada mereka. Berikanlah sedekah kepada mereka dan usaplah kepala mereka. Setiap helai rambutnya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ajaklah makan mereka. Kita datang di panti asuhan misalnya, Pak Bu, saya akan mengajak anak-anak panti ini, ada berapa jumlahnya? 200 Pak. Bawa semuanya Pak, jangan 5 saja. 5, santrinya 200, yang diajak makan cuma 5 saja Pak. Kalau 200 kebanyakan. Ajak makan mereka. Ketika kita melihat mereka sedang menyuap makan mereka, akan menjadi lembut hati kita. Usap kepala mereka, dengan usapan tangan kita kepada kepala mereka akan melembutkan jiwa kita. Maka dari itu, sedekah yang kita bahas pada hari ini sesuai dengan tema sedekah menggapai hidup bahagia. Dari tema yang sudah disebutkan tadi dan pembahasan beberapa dalil dari hadis dan juga Al-Quranul Karim, sudahkah Bapak Ibu merasa bahagia? Sudahkah Bapak Ibu merasa bahagia? Yakin? Yang jawab sudah nampaknya yang sudah bersedekah. Sudah merasakan bahagia Bapak Ibu? Insya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap harta yang kita miliki, setiap harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita juga memberikan manfaat kepada saudara-saudara yang kita yang lain. Asal jangan salah kita memandangnya. Sekali lagi saya sampaikan, karena ini begitu pentingnya. Ketika kita bersedekah, sejatinya kita sedang menolong diri kita sendiri. Kita jangan memandang ke bawah. Kalau bukan kita siapa lagi? Itu adalah perbuatan yang salah. Kalau kita bersedekah kemudian di hati kita merasa bangga bahwa kita memberi makan orang lain, kita tidak jauh beda dengan Fir'aun. Fir'aun merasa bahwa dialah orang yang memberi rezeki kepada manusia. Sungguhnya Allah yang maha memberi rezeki. Maka dari itu, sedekah yang kita sampaikan ke saudara-saudara kita merupakan bagian untuk menolong hidup kita, menolong diri kita kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampaknya sudah ada yang mulai nguap 1-2 ini. Tidak terasa, sudah jam 9. Yang hebat saya tadi hebat. Ini di hari Ahad. Kenapa Bapak Ibu tidak digunakan untuk jalan-jalan, tapi malah rela bersimpuh duduk di masjid untuk mendengarkan kajian tausiah di Masjid Baitul Aziz? Itu merupakan rezeki dari Allah yang sangat luar biasa sekali. Karena apa? Allah di dalam hadis disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia keluar dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan fasilitas dari Allah, dimudahkan jalan menuju surga. Kalau membahas sedekah itu yang dibahas apa sih Bu? Duit. Duitnya ampun dieman-eman ge. Banyak orang yang butuhkan, tapi sebetulnya mereka tidak meminta.
kitalah yang mengharuskan diri kita agar kita memiliki umur yang kedua. Begitu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa mendapatkan dari hasil karya yang sudah kita bangun selama kita hidup di dunia ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dimaafkan, tapi sebelum saya akhiri pertemuan pagi hari ini, sebelum saya tutup majelis ini, saya terlebih dahulu ingin membagikan hadiah yang tadi sudah saya janjikan. Panitia Sayur Barokah boleh menjawab. Ibu-ibu juga boleh menjawab. Ini parfum alami non alkohol. Parfum alami non alkohol. Siapa yang bisa menjawab akan dapat hadiah. Ada tambahannya. Tidak hanya parfum, tambahnya adalah senyum saja. Saya akan kasih satu pertanyaan untuk satu parfum. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan ada seorang syekh yang mengatakan bahwa kita semuanya membutuhkan umur yang kedua. Siapa nama syekh tersebut? Syekh siapa? Syekh? Syekh Agustiawan? Enggak. Kalau ini Syekh Siji. Siapa Bu? Lupa? Insya Allah, karena memikirkan nanti aku mau bersedekah sekian. Ya betul kan? Sampai terlupa siapa yang disebutkan. Lupa? Berarti satu hangus ya. Hangus. Nama syekhnya adalah Syekh Dr. Abdul Razak Al-Badr. Ya. Siapa Bu? Ambuh taat ya kui mau sing disebutke. Aku rasa ngulangi. Syekh Abdul Razak Al-Badr Al-Kasir. Emang kita ke Indomaret Al-Kasir. Yang kedua, pertanyaan kedua. Ketika kita bersedekah, sebetulnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Pertolongan di mana? Padang mahsyar. Insyaallah. Silahkan Ustadz wakil umat Islam. Boleh milih, silahkan. Insyaallah. Ini pertanyaan gampang sekali ya. Kalau yang pertama sulit mengingat namanya. Yang ketiga, ini pokoknya harus habis. Kalau belum habis sampai jam 12 ya masih pertanyaan. Maka segera habiskan biar bisa apa? Jalan-jalan. Pertanyaan yang kedua. Nih saya dekatkan. Tadi saya menyebutkan satu surah di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Quran surah apa, ayat berapa? Masya Allah. Silahkan ukhti. Ini ada ukhti cerdas sudah punya garwo? Sudah? Oh sudah punya anak. Ini maaf ya, tidak saya tawarkan. Garwanya mana? Oh kerja, Insya Allah. Semoga Allah memudahkan beliau. Keren. Tinggal 3 lagi. Ini yang sebelah saya, dekat dengan saya. Minta bocoran apa tidak? Minta mentah aja. Masya Allah. Ini saya kenalkan Ibu. Ini kakak kandung saya. Beliau ketua komunitas Sayur Barokah. Yang siang malam beliau rela mendaki gunung
menyusuri lembah jalan berkelok, itulah ninja Hattori beliau. Semoga apa yang dibawa beliau memberikan manfaat bagi umat dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ketiga. Apa ya pertanyaannya ya Bu ya? Yang mudah-mudah saja ya. Ada satu ayat lagi yang tadi saya sebutkan. Quran surah Al-Munafiqun. Ayat berapa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas salihin. Quran surah Al-Mu'minun. Ayat berapa? Ini Bapak Ibu baca Quran apa tidak ini? Quran surah Al-Mu'minun ayat 126. Masya Allah, jawaban Anda benar-benar salah. Al-Munafikun ayatnya tidak sampai sebanyak itu. Ayo, masih 3. Jam berapa ya sekarang nih? Wow, udah jam 9:04 Bu. Sebentar lagi udah panas. Kita mau jalan-jalan ke pantai. Ayat yang kedua. Mantap. Sini nak. Saya kasih kamu parfum bukan jawaban kamu benar, tapi karena kamu berani. Jawabannya di jawaban itu tidak benar, tapi karena beraninya kita perlu apresiasi. Masya Allah. Ayat yang keberapa? Lupa. Dari tadi itu hadir di sini atau sedang membayangkan jalan-jalan Ibu? Allahu Akbar. Ayat ke 10 apa 11? 10 apa 11? 10. Ayat ke 10. Masih ada 2 lagi. Siapa peserta yang paling jauh hadir ke sini? Ngacung. Yang paling jauh hadir ke sini. Ini saya bingung mau memberikannya. Betul memang dia yang paling jauh. Tapi kan nganter saya. Yang paling jauh. Tadi ada 3 dusun nggih Pak? Dusun mana saja Pak? Maren, Swalo, Kendal. Yang dari 3 itu yang paling jauh mana Pak? Mana yang dari Swalo? Saya pamit pulang Pak ya. Sebanyak ini. Tinggal 2 Bu. Saya pamit pulang kalau gitu ya. Saya menyesal bertanya siapa yang paling jauh. Masya Allah, Masya Allah. Yang satu, biar adil, saya akan sedekahkan kepada beliau, Bapak Suherman saja. Suparman. Masya. Mohon dimaafkan atas kelalaian saya Pak. Tinggal 1 lagi. Ini khusus akan saya berikan kepada saudaranya Michael Sumaker yang sudah menjemput saya. Silahkan dia ambil. Nah inilah kalau kita mau tahu saudara Michael Sumaker seorang pembalap. Ini yang menjemput saya Bu. Nah wajahnya Arab Bu. Arab? Iya. Yeah.
Arab matur suwun. Sudah habis, alhamdulillah. Semoga apa yang dibagikan bermanfaat, dipakai untuk sholat, sehingga aroma-aroma parfum tersebut bisa mengalir pahalanya kepada kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini memberikan manfaat kepada kita dan memberikan motivasi kepada kita semuanya, agar kita semuanya dapat bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kelak kita semuanya dapat naungan ketika di padang mahsyar dengan sebab karya kita di dunia. Saya serahkan kepada pembawa acara. Kita doa dulu. Kita doa dulu bersama-sama Bapak Ibu nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi amwalina, Allahumma barik lana fi ummahatina, Allahumma barik lana fi abaina, Allahumma barik lana fi waladina. Ya Allah ya Rabbana antas samiul alim. Allahumma ya Allah inna nas'aluka salamatan fi dinina wal afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب دعوات. Ya Allah ya Rabbana, kami hadir di sini karena-Mu ya Allah, maka balaslah dengan apa yang kami harapkan ya Allah, yaitu masuk surga-Mu dengan tanpa hisab ya Allah. Semoga Engkau jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Masjid ini senantiasa menjadi makmur sebagai pertanda bahwa kampung ini juga makmur ya Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, jadikanlah masjid ini sebagai wasilah agar kita senantiasa taat kepada Engkau ya Allah, dan kita semua dijadikan oleh Engkau orang yang senantiasa istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Bimbing kami ya Allah, bimbing kami agar kami tidak tersesat ketika pulang menghadap Engkau ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar kami bisa mendidik anak-anak kami, menyekolahkan anak-anak kami kepada apa yang seharusnya kami lakukan, yaitu belajar agama Islam yang kelak akan memberi warna bagi umat Islam ya Allah, dan akan memberikan wasilah serta memberikan hadiah kepada orang tuanya, yakni berupa mahkota, berupa jubah, berupa gelang-gelang emas ketika kami menghadap Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami semua kesehatan ya Allah, sehingga kesehatan kami gunakan untuk taat kepada Engkau, sehingga kesehatan kami bermanfaat untuk umat, memberi manfaat untuk yang lainnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, innaka antal sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.